Fungsi rasional oleh Bagus Ikrom, Rabu tanggal 11 November tahun 2020. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Ikrom, guru PLP di SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang mengampu kelas 10 MIPA 456 pada mata pelajaran matematika wajib. Nah, seperti kalian lihat di layar ini, materi kali ini kita akan membahas tentang fungsi rasional. Tapi sebelum itu, alhamdulillah pada pertemuan kali ini Bapak bisa memberikan video pembelajaran lagi untuk pembelajaran online 11 November melalui GC dan video pembelajaran ini. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, saya akan menyapa dulu semuanya. Yang pertama, dosen pembimbing lapangan saya, Bu Haji Nani. Apa kabar, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, Bu. Dan yang kedua, guru pamong saya, Bu Ina Reina Susanti. Assalamualaikum, Bu. Dan yang ketiga adalah siswa-siswa saya yang di kelas 10 MIPA 4, 5, dan 6. Assalamualaikum, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat semuanya dan terhindar dari pandemi COVID-19. Dan Bapak doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Bagi siswa-siswaku yang belum mengisi presensi yang sudah dikirimkan linknya di Google Classroom, silakan close video ini sekarang dan langsung masuk ke Google Classroom, linknya ada di sana. Untuk presensi sendiri dimulai pada jam 8 sampai setengah 9, jadi jangan sampai telat. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak mempunyai tujuan, yaitu berupa hak untuk kalian anak-anak, yaitu yang pertama, memahami materi melalui mengkaji dan mengelola informasi yang terdapat di video. Yang kedua, meningkatkan cara berpikir. Dengan video ini, siswa dapat meningkatkan cara berpikir, baik itu berpikir analisis, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berpikir kolaboratif. Dan yang ketiga, sikap. Siswa mampu menyelesaikan masalah secara jujur dan disiplin. Pada pertemuan kemarin, Bapak sudah menyampaikan relasi dan fungsi, baik itu fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, pada materi kemarin Bapak masih ketinggalan satu submateri, yaitu tentang batas atau interval dari suatu grafik. Nah, di sini Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan itu. Jadi, langsung saja. Nah, di sini kita lihat review materi sebelumnya. Fungsi linear bentuknya seperti ini dalam grafiknya, dan fungsi kuadrat bentuknya seperti ini dalam grafiknya. Ini contohnya saja. Nah, karena tidak ada interval, maka domain dan kodomainnya itu dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini ya yang dijelaskan kemarin.
grafiknya akan seperti ini dan penyelesaian domain dan kodomainnya akan seperti ini juga jika tidak diketahui batas atau interval fungsi tersebut. Nah, jika diketahui misalkan batasnya itu -2 kurang dari X lebih dari -2 dan X kurang dari 3. Begitupun dengan grafik yang ini. Jika diketahui batasnya, maka domain dan kodomainnya akan sedikit berbeda. Contohnya di domain. Jadi di sini misalkan -3,0. Nah, otomatis di sini -2 dan di sini 3 misalkan. Nah, berarti grafiknya itu akan terpotong dari sini ke sini. Begitu pula ininya. Nah, grafiknya itu akan terpotong di titik ini dan di titik ini. Untuk lebih jelasnya Bapak gambarkan ulang ya. Nah, yang tadinya berupa garis lurus tak berujung, maka di sini akan menjadi segmen garis, yaitu titik di garis yang ujungnya yang mempunyai ujung berupa titik ini dan titik ini. Nah, domain dan kodomainnya juga akan berbeda, bukan lagi seterusnya, tapi akan terbatas di sini nyampe di sini, tidak lagi sampai ujung ke sini. Dan ininya juga sama, yang kodomainnya juga dari sini ke sini. Nah, dari penyelesaian ini maka didapat domainnya berupa X, di mana X lebih besar daripada -2 dan X lebih kecil dari 3 untuk X bilangan real. Dan kodomainnya di sini ya. Di sini fungsi linearnya Bapak tidak tentukan berapa, tapi yang jelas kita bisa melihatnya nanti nilainya di sini, nilainya. Jadi Y lebih besar dari nilai yang bawah dan Y lebih kecil dari nilai atasnya untuk Y bilangan real. Nah, untuk batas seperti ini ya. Dan kurang lebih sama dengan fungsi kuadrat. Jika ada yang ditanyakan silakan komentar di bawah atau komentar di Google Classroom, atau bisa juga komentar melalui personal chat atau PC. Nah, kita akan masuk ke materi yang sebenarnya, yaitu tentang fungsi rasional. Nah, kita bahas pengertiannya dulu. Di sini ada kalimat rasional. Rasional secara matematika itu biasa kita kenal dengan pecahan, ya kan? Pecahan dalam bentuk A per B. Nah, dalam pecahan di sini ada syaratnya. Syaratnya itu apa? B tidak boleh sama dengan 0. Loh, kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Oke, kita contohkan. Contoh 2/1 itu sama dengan 2.
2/0 itu sama dengan berapa? Ini jawabannya tak ter jawabannya tidak terdefinisi. Jika kalian tidak percaya, cobalah kalkulator itu tuliskan 2 dibagi 0, maka jawabannya akan error atau tak terdefinisi. Nah, ini adalah rasional biasa. Sedangkan di sini sebelum kata rasional ada kata fungsi. Fungsi yang biasa kita ketahui adalah dalam bentuk f(x). Seperti itu ya. Jadi di dalam fungsi ini ada koefisien, ada variabel, dan ada konstanta. Kesimpulannya apa sih fungsi rasional itu? Kita tinggal gabungkan f(x) dengan pecahan. Jadi fungsi yang itunya pecahan, jadi fungsi dibagi dengan fungsi lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke bentuk umum fungsi rasional. Bentuk umum suatu fungsi rasional adalah seperti ini. f(x) sama dengan gx per hx. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Kita tahu bahwa konsep pecahan itu bilangan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga di sini fungsi rasional ini mempunyai syarat berupa hx tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat PPT berikut ini. Oke. Nah, di sini gx dan hx itu juga merupakan fungsi, baik itu fungsi yang pangkatnya 1, pangkatnya 2, pangkatnya 3, dan seterusnya. Nah, fungsi yang pangkatnya banyak tersebut itu dinamakan suku banyak atau polinom. Nah, tapi di dalam pembelajaran kali ini akan dibahas sampai pangkat 2 saja, yaitu ya contohnya gx sama dengan gx nya contohnya seperti ini. fx sama dengan 2x dikurangi 5 dibagi dengan x kurangi 1. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, jika diketahui suatu fungsi rasional dan yang ditanyakan adalah grafik fungsi, maka terdapat beberapa langkah untuk melukiskan grafik fungsi tersebut. Berikut Bapak akan berikan perbedaan antara grafik fungsi linear, grafik fungsi kuadrat, dan grafik fungsi rasional. Nah, ini adalah perbedaan grafik fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Yang pertama, yang linear adalah sebuah garis lurus, kurang lebih seperti ini. Lalu yang kuadrat bentuknya akan menjadi parabola, kurang lebih seperti ini. Dan
uniknya rasional ini sangat berbeda dengan grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Contohnya seperti ini. Nah, grafik fungsi linear ini sangat unik dibandingkan dengan fungsi kuadrat maupun fungsi linear. Di mana di sini garisnya akan terus ke atas dan tidak akan menyentuh bagian yang titik-titik ini maupun yang ini juga. Oke, ini adalah perbedaan fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, tetapi fungsi rasional ini tidak hanya berbentuk demikian, ada juga jenis-jenis fungsi rasional yang lain. Nah, fungsi rasional ada beberapa jenisnya. Yang pertama bisa dilihat yang seperti tadi, dan ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada juga bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa jenis fungsi rasional. Ada di balik beberapa jenis ini ada kesamaan dan tentunya ada perbedaannya. Jelas, kalau perbedaan semuanya berbeda. Tapi apa sih yang menyamakan di antara ketiga ini? Kita lihat. Nah, yang menyamakannya di setiap pada tiga gambar ini yaitu berupa titik-titik, berupa garis titik-titik. Kriteria garis titik-titik ini tidak berpotongan dengan garis kurvanya, garis kurva grafik fungsi rasionalnya. Nah, di sini tidak menyentuh, di sini juga tidak menyentuh, di sini tidak menyentuh juga, dan seterusnya. Semuanya tidak menyentuh. Itu adalah kesamaannya. Nah, di sini ada yang bentuknya itu tegak, ada juga bentuknya datar. Tetapi ada juga yang bentuknya miring. Oke, sebenarnya apa sih titik-titik itu? Titik-titik itu adalah asimtot namanya. Bukan titik-titik ya, tapi garis titik-titik itu adalah asimtot. Nah, asimtot ini ada yang datar, ada yang tegak, dan juga ada yang miring. Alasan asimtot ada berbagai jenis akan diterangkan pada slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas asimtot datar. Asimtot datar bisa kita lihat di sini. Mana sih yang asimtot datar? Yaitu yang ini. Pengertiannya, asimtot datar adalah garis sejajar dengan sumbu X yang selalu didekati oleh fungsi grafik fx. Nah, itu untuk asimtot datar. Ada juga asimtot tegak.
Asimtot tegak fungsi fx adalah garis tegak lurus pada sumbu x yang didekati terus-menerus oleh grafik fungsi. Kurang lebih sama ya karakternya. Jadi grafik fungsi akan mendekati garis asimtot tapi tidak akan bersinggungan seperti itu. Yang terakhir ada asimtot miring. Apabila garis didekati terus-menerus oleh grafik fungsi fx bukan garis yang sejajar dengan x dan pula tegak lurus dengan sumbu x, maka garis itu disebut asimtot miring. Fungsi rasional pecahan yang tidak memiliki asimtot dasar biasanya memiliki asimtot miring. Seperti itu materi asimtot berupa tegak, datar, dan miring. Jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar, bisa juga di dalam GC maupun personal chat. Baik, kita akan masuk materi selanjutnya. Contoh soal. Lihat. Tentukanlah nilai domain dan kodomain dari fungsi fx sama dengan 2x kurangi 5 per x dikurangi 1. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita harus melukis grafik fungsinya. Lalu kita tentukan daerah domain dan daerah kodomainnya. Nah, untuk melukis grafik rasional ada beberapa langkah, kurang lebih ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu x. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu y. Lalu yang ketiga, menentukan asimtot datar, menentukan asimtot tegak. Lalu yang terakhir, gunakan titik bantu. Untuk langkah 1 dan langkah 2 kurang lebih sudah diterangkan pada materi-materi sebelumnya atau KD-KD sebelumnya, KD 3.4, KD 3.5 materi yang kemarin. Jadi kita akan skip langkah 1 dan langkah 2. Mari kita menentukan asimtot datar. Oke, di sini cara menentukan asimtot datar. Misalkan fungsi rasionalnya dalam bentuk ax plus b dibagi px plus q. Nah, untuk menentukan asimtot dasarnya itu tinggal kita masukkan, rumusnya adalah koefisien penyebut dan koefisien pembilang. Nah, rumusnya adalah koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut, atau A per P. Lalu asimtot tegak. Oh ya, untuk asimtot datar ini sama aja dengan nilai y, sehingga di sini y. Nah, untuk asimtot tegak itu berupa x. Jika fungsinya sama dengan ax tambah b per px plus q, maka asimtotnya ini
berbeda dengan asimtot datar ya. Kalau asimtot datar adalah koefisien antara pembilang dan penyebut. Di sini koefisien penyebut dibagi konstanta penyebut atau P per Q. Oh, negatif. Seperti itu ya untuk menentukan asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, setelah kita mengetahui rumus mencari asimtot datar dan asimtot tegak, kita cari nilainya. Fungsinya adalah 2x dikurangi 5 per x kurangi 1. Nah, asimtotnya adalah Y sama dengan koefisien pembilang 2 dibagi koefisien penyebut 1, yaitu 2. Lalu asimtot tegak, rumusnya adalah negatif Q per P. Kalau di sini bisa kita lihat negatif 1 per 1 sama dengan 1. Nah, ada cara lain untuk menentukan asimtot tegak ya. Ini akan menurut Bapak di sini akan lebih mudah. Gitu. Kita menggunakan syarat yang awal, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X kurangi 1 tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Sehingga X-nya tidak boleh 0. X-nya tidak boleh 1. Sini salah ya. Ini tuh X. Jadi ada kemiripan. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kelima, yaitu menggunakan titik bantu. Nah, untuk mencari titik bantunya, kita lihat nilai asimtot yang X. Nah, di sini nilai asimtot yang X adalah 1. Maka kita mencari titik-titik yang di sekitar X sama dengan 1. Sehingga kita taruh di sini 1 dan fx-nya adalah tidak terdefinisi. Nah, kita mencari titiknya 3 titik di sebelah kiri dan 3 titik di sebelah kanan. Nah, jadi di sini 0, negatif 1, negatif 2, dan di sini 2, 3, dan 4. Oke, kita substitusikan 0 ke fungsi, dihasilkan 5. Kita substitusikan negatif 1 ke fungsi, dihasilkan 7/2. Kita substitusikan negatif 2 ke fungsi, didapat negatif 15 per negatif 3, sehingga 5. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita substitusikan 2 ke fungsi, didapat 4 dikurangi 5 negatif 1, 2 dikurangi 1, 1, negatif 1 per 1, negatif 1. Lalu kita substitusikan 3 ke fungsi, 2 dikali 3, 6,
dikurangi 5, 1. 3 dikurangi 1, 2. 1 per 2. Dikali 4, 8. Dikurangi 5, 3. 3 dikurangi 1, 3. 3 bagi 3. Bukan 3 dibagi negatif 3. Jadi hasilnya 1. Nah, didapat titik-titiknya negatif 2,5, negatif 1,7 per 2, 0,5. Jadi titik 2, negatif 1, 3,1 per 2, lalu 4,1. Nah, kita gambar grafiknya. Pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar garis asimptotnya. Diketahui tadi Y sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 berarti ada di sini ya, 1. Nah, asimptotnya maka tegak ke atas. Lalu asimptot yang kedua itu mendatar 2. Y sama dengan 2. Ini 1, di sini 2. Asimptotnya. Nah, terus kita masukkan titik-titik yang ada. Pertama, negatif 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap di sini lah ya, nggak nyampe. Terus negatif 1,7 per 2. Negatif 1, 7 per 2 itu 3,5. 1, 2, 3, berarti di sini. Lalu 0,5. 0,5 di sini. Oh iya, di titik yang awal ini ada kesalahan ya. Seharusnya itu adalah negatif 2,3 bukan negatif 2,5. Jadi titik yang ini berada di sini. Oke. Nah, selanjutnya 2, negatif 1. 1, 2, negatif 1 ke bawah. Yang lebih di sini. Terus 3, setengah. 3 setengah sini ya. Terus 4,1. Ini 4. Ini bukan di sini ya titiknya, tapi di positif setengah. Kita sambungkan titik-titik tersebut. Nah, grafiknya didapat seperti ini. Jadi ada 2 gitu ya gambarnya, dan tidak bersinggungan dengan garis asimptot. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi rasional, khususnya pada bentuk pangkat 1 ya. Jadi kesimpulannya adalah domain. Karena kurva terpotong di X sama dengan 1, maka domainnya adalah
X di mana X kurang dari 1 atau X lebih dari 1. Atau bisa dituliskan sebagai X di mana X bilangan real dan X tidak sama dengan 1. Sedangkan kodomainnya adalah karena kurva terpotong di Y sama dengan 2, maka kodomainnya adalah Y di mana Y kurang dari 2 atau Y lebih dari 2. Atau bisa dituliskan sebagai Y di mana Y bilangan real dan Y tidak sama dengan 2. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar, bisa juga di GC maupun personal chat. Nah, tadi itu kita masuk ke bentuk yang pertama ya, yaitu fungsi rasional yang berpangkat 1. Nah, ada juga fungsi rasional bentuknya ada yang berpangkat 2. Misalkan seperti ini. AX kuadrat tambah BX ditambah C per PS ditambah I, atau Fx sama dengan AX ditambah B per BX kuadrat ditambah IS ditambah L, atau D dua-duanya kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C per PX kuadrat ditambah IS ditambah L. Nah, ini kurang lebih caranya itu sama, cara menggambarnya. Tetapi tentu saja kita akan bergantung kepada titik bantunya. Semakin banyak titik bantu, gambarnya akan semakin sempurna. Di sini pangkat 1 dibagi pangkat 1, pangkat 2 dibagi pangkat 1, pangkat 1 dibagi pangkat 2, lalu pangkat 2 dibagi pangkat 2. Untuk menentukan asimtot X atau tegak, itu mudah saja ya. Pembilang tidak boleh sama dengan 0, intinya itu baik yang ininya pangkat 1 maupun pangkat 2. Nah, kalau asimtot mendatarnya itu beda-beda. Nah, untuk asimtot X tegak itu pembilangnya nggak boleh sama dengan 0. Itu akan ada 1 jika pangkatnya 1 ya pembilangnya. Kalau pangkatnya 2, maka asimtotnya ada 2. Nah, untuk asimtot Y atau datar itu rumusnya sama ya, koefisien. Tapi ingat, koefisiennya tuh dari variabel yang pangkatnya terbesar. Nah, contohnya ini. Ini kan pangkatnya sama-sama 2. Jadi asimtotnya adalah A per P. Nah, seperti itu. Untuk asimtot bagian A dan bagian D. Jika ada perbedaan, maka itu bisa jadi asimtotnya sama dengan 0, bisa jadi asimtotnya tak terdefinisi gitu, alias tidak ada asimtot di situ, alias grafiknya akan nyambung. Nah, oke. Di sini asimtot yang X-nya X, asimtot tegak lah, dalam kurung X
X sama dengan tetap ya PX ditambah Q sama dengan 0 gitu. Dan untuk yang datarnya kita lihat di sini koefisien yang terbesarnya adalah 2, sedangkan di bawah koefisiennya paling besar 1. Sehingga didapat Y-nya itu A per 0 karena di sini koefisien terbesarnya ini koefisiennya 0 gitu, variabel yang pangkat 2-nya itu 0. Nah, sehingga ini tidak ada, tidak terdefinisi. Jadi asimtot datarnya tidak ada, cuma mempunyai asimtot tegak seperti itu. Nah, sedangkan di sini asimtot tegak adalah Px kuadrat ditambah Qx sama dengan R sama dengan 0. Nah, ini tinggal diakarkan, lalu akan mendapatkan dua asimtot. Yang datarnya kita lihat ya, di sini yang paling besarnya kan 2. Di sini nggak ada gitu, berarti 0x pangkat 2 kan. Jadi yang diambil adalah 0, koefisien yang terbesar dibagi koefisien yang terbesar, 0 dibagi P hasilnya 0 gitu. Jadi asimtot yang ini adalah 0, ya sama dengan 0. Seperti itu ya. Mungkin agak rumit mengenai bentuk fungsi rasional dan hubungannya dengan asimtot. Sehingga kalau misalkan tidak mengerti, boleh langsung ditanyakan saja di kolom komentar GC maupun BC. Nah, kurang lebih video pembelajarannya seperti itu aja. Mungkin durasinya juga sudah banyak, akan tidak efektif jika durasinya terlalu panjang. Nah, untuk mengingatkan, di dalam GC Bapak sudah mengirimkan bahan ajar, LKPD, video pembelajaran yang ini, terus presensi. Silakan isi presensinya terlebih dahulu, lalu kerjakan LKPD-nya. Akan dikirim mulai pukul 8 dan tenggat pengumpulannya adalah 14 November 2020 pukul 23:59. Begitupun dengan bahan ajarnya, tenggat pengumpulannya sama dan pengirimannya sama. Nah, dari 2 tugas harian itu, bahan LKPD akan menilai pemahaman kalian mengenai materi sekarang. Lalu bahan ajar akan menilai sikap kalian mengenai pembelajaran sekarang. Jadi usahakan mengumpulkan dan jangan sampai telat. Ya, kurang lebih seperti itu saja video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.